Pengertian lembaga pembiayaan syariah. Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Adapun menurut para ahli, menurut M. Nuryanto Al-Arif, pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Sedangkan menurut Muhammad, pembiayaan dalam arti luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun dijalankan dengan orang lain. Sedangkan dalam arti sempit, pembiayaan ialah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Adapun jenis-jenis pembiayaan syariah, yang pertama, pembiayaan diberlakukan oleh Bank Indonesia. Bank umum termasuk konvensional dan syariah. Yang pertama dilihat dari segi kegunaannya, pembiayaan investasi, pembiayaan jangka menengah dan panjang yang ditujukan untuk melakukan investasi atau penanaman modal seperti pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin pabrik, dan jasa yang diperlakukan untuk rehabilitas maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan penambahan pembelian mesin dan peralatan lainnya. Yang kedua, pembiayaan modal kerja. Pembiayaan berjangka waktu pendek atau maksimal 1 tahun yang ditunjukkan untuk membiayai kebutuhan antara modal kerja perusahaan milik nasabah seperti pembelian bahan baku, persediaan barang, pembayaran upah, dan gaji karyawan. Adapun pembiayaan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia termasuk bank konvensional dan bank syariah dilihat dari segi tujuan pembiayaannya. Yang pertama, pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti pembelian kebun atau sawit, karet yang nantinya bernilai aset di kemudian hari, modal kerja, serta kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi. Menurut Kasmir, kredit pembiayaan konsumtif ialah digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Adapun jenis-jenis pembiayaan diberlakukan oleh Bank Indonesia dilihat dari jangka waktu pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan jangka pendek atau short term financing, yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 tahun dengan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Yang kedua, pembiayaan jangka menengah, medium term financing, yaitu pembiayaan yang berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya digunakan untuk investasi. Yang ketiga, pembiayaan jangka panjang atau long term financing, yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun seperti kredit perumahan. Pembiayaan pada perbankan syariah umumnya terbagi atas beberapa jenis berdasarkan akadnya. Berikut dijelaskan ada 4 jenis dasar transaksi pembiayaan di bank syariah tersebut secara umum. Yang pertama, pembiayaan berdasarkan akad jual beli. Jual beli dengan akad murabahah. Bai al-murabahah adalah jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi bai al-murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dalam menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Yang kedua, jual beli dengan akad salam. Bai as-salam adalah prinsip bai jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, di mana waktu penyerahan barang dilakukan muka atau secara tunai. Yang ketiga, jual beli dengan akad istisna. Transaksi bai al-istisna adalah kontrak penjual antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil. Bagi hasil akad mudharabah. Mudharabah atau kirot termasuk dalam kategori syirka dikarenakan bentuk kegiatannya hampir sama. Definisi akad mudharabah itu sendiri ialah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pertama sahibul mal menyediakan seluruh 100% modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola atau mudharib. Yang kedua ada bagi hasil akad musyarakah. Akad musyarakah merupakan skim pembiayaan di mana bank dan nasabah sama-sama memiliki kontribusi dana dalam menjalankan usaha.
Yang ketiga, bagi hasil akad muzaraah. Muzaraah adalah suatu akad kerjasama antara dua orang di mana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi antara mereka dengan pertimbangan setengah-setengah atau sepertiga, 2/3 atau lebih kecil atau lebih besar dari nisbah tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan mereka. Yang keempat ada bagi hasil akad musaqah. Musaqah adalah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon. Sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya. Adapun jenis-jenis pembiayaan syariah berdasarkan akad sewa menyewa. Yang pertama, sewa menyewa akad al-ijarah. Jenis pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang ingin mendapatkan manfaat atas suatu barang tertentu tanpa perlu memilikinya. Pihak bank dapat menyewakan objek sewa yang dikehendaki nasabah dan pihak bank mendapatkan uang sewa atau ujroh yang besarnya sesuai kesepakatan. Yang kedua, sewa menyewa akad al-ijarah muntahiyah bid-milk. Ijarah muntahiyah bid-milk adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Adapun jenis pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam. Pinjaman berdasarkan akad qard. Akad qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain, al-qard berarti meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua, pinjaman berdasarkan akad al-qard al-ahsan. Pinjaman al-qard al-ahsan adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kriteria tertentu. Pinjaman ini bersifat sosial. Adapun kesimpulan materi yang telah saya sampaikan ialah pembiayaan syariah adalah instrumen keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan pelanggaran terhadap riba, gharar atau ketidakpastian, serta spekulasi. Dalam pembiayaan syariah, sistem bunga yang lazim digunakan dalam pembiayaan konvensional, digantikan dengan skema yang lebih etis dan adil, seperti bagi hasil, sewa, atau jual beli dengan margin keuntungan telah disepakati. Pegadaian syariah. Pertama, pengertian akad gadai syariah. Akad gadai syariah yang dikenal dalam istilah Islam sebagai ran merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan syariah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Dalam akad ini, pemilik barang, debitor, memberikan barang berharga sebagai jaminan kepada kredit atau lender untuk mendapatkan pinjaman. Adapun syarat dan rukun akad gadai, yang pertama syaratnya terbentuk akad, yang kedua keabasan akad, yang ketiga akibat hukum akad, yang keempat mengikatnya akad. Adapun rukun akadnya, yang pertama pelaku akad, objek akad, dan ijab kabul. Prinsip transparansi, yang pertama semua syarat dan ketentuan harus jelas antara pihak peminjam atau rahim dan pemberi pinjaman atau pertahin. Yang kedua akan dilakukan secara tertulis untuk menghindari sengketa. Adapun objek gadai, satu, barang yang digadaikan harus halal, memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan. Contoh, emas, kendaraan, atau aset berharga lainnya. Adapun keadilan dalam penentuan hak dan kewajiban. Semua hak dan kewajiban kedua pihak diatur secara adil termasuk biaya, administrasi, dan pelunasan utang. Baik, mungkin sampai di sini aja penjelasan lembaga pembiayaan syariah dan pegadaian syariah dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye.